yang menembus setiap kebaikan-kebaikan yang bisa membawa kepada kehidupan yang lebih baik, ibadah yang benar, dan tujuan yang jelas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya untuk menegakkan agama ini, serta siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang dan menjalankan Islam secara ihsan sampai hari kiamat kelak. Dan tentunya tak lupa kita berdoa pula untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka dan Allah jadikan pada tempat yang mulia di sisinya. Dan bagi siapapun orang tua yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan, kebaikan di sisa usia mereka, dan Allah bimbing mereka di dalam ketaatan. Untuk para guru, para masyayikh, para pendidik kita yang telah mengajari dan membimbing kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan mereka dan Allah berkahi setiap kehidupan mereka. Pagi ini kita akan membaca bab baru pada halaman 102, bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab yang menjelaskan di mana tidak boleh kita menyembelih sesuatu untuk Allah di tempat yang mana di situ disembelih untuk selain Allah. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak boleh menyembelih hewan kita, binatang ternak kita pada tempat di mana di situ disembelih tempat penyembelihan yang bukan tujuan untuk Allah. Jelas ya babnya, bahwa di sini ada sebuah penekanan dari Syekh membuat sebuah bab tidak bolehnya kita menyembelih di tempat di mana tempat itu disembelih hewan-hewan bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini adalah agar kita tidak dikira orang melakukan sesuatu yang bukan untuk Allah. Dan ini adalah usaha sebagai bentuk sadduz zari'ah, sebagai cara untuk menutup jalan-jalan kesyirikan, sehingga kita terselamat dari perbuatan yang tercela tersebut. Lalu kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah dengan mengatakan wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah la takum fihi abada, jangan engkau dirikan salat di situ selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an takuma fi, dan masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari di mana didirikan berhak untuk dilakukan salat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di situ terdapat orang-orang yang ingin mensucikan diri mereka, dan Allah Azza wa Jalla menyukai orang-orang yang bersuci. Ikhwafillah, tentu di dalam ayat ini tidak terdapat kalimat yang mengatakan tidak bolehnya kita menyembelih di tempat yang di situ disembelih bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Namun mari kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan di mana bentuk larangan tersebut, sehingga beliau mendatangkan ayat yang barusan kita baca ini. Dia mengawali dengan pembahasan munasabatul bab li kitabit tauhid. Apa ketersesuaian bab ini di mana kita tidak boleh menyembelih di tempat yang mana di situ adalah disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketersesuaian bab ini dengan kitab tauhid adalah annahu tabi'un lil babil ladzi qablah. Bab yang sedang kita baca ini adalah bab yang merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya.
Apa bab sebelumnya? Ya, bab yang menjelaskan tentang az-zabhu ya li ghairillah. Nah, li'anna alladhi qablahu fihi bayanu hukm az-zabhi li ghairillah. Karena bab sebelum ini adalah bab yang menjelaskan tentang hukum menyembelih selain untuk Allah. Wa hadzal bab, adapun bab ini, bab yang sedang kita baca ini, fihi man'ul wasilati lil al-musila ila dzalik. Bab yang sedang kita baca ini bab yang melarang kita untuk bab yang melarang tentang sebuah sarana yang menyampaikan kepada kesyirikan. Wa man'ut tasyabuhi bi ahli, dan kita dilarang untuk ya menyerupai para pelaku kesyirikan. Saya ulangi bahwa bab yang sebelum ini bab yang bicara tentang sebuah hukum yang bicara ya sembelihan untuk selain Allah. Adapun bab yang sekarang ini bab yang menjelaskan tentang larangan sebuah sarana yang akan menyampaikan, mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, atau kita ya menyerupai para pelaku kesyirikan. Sekali lagi saya katakan bahwa bab ini adalah bab yang di mana masuk kepada kaidah masyru'iyatus saddiz zari'ah. Disyariatkannya kita untuk menutup celah-celah, pintu-pintu yang mengantarkan kita kepada kesyirikan. Apapun pintu celah yang bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan mesti ditutup. Atau bab yang mengantarkan kita kepada kekufuran mesti diakhiri. Ya, dan seterusnya. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan beberapa makna kalimat yang ada dalam ayat ini. Yuzbahu fihi li ghairil, artinya ay u'idda lidzalik wa qusda min ajli. Dipersiapkan untuk itu atau dijadikan tujuan penyembelihannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, la takum fihi artinya la tusalli fi masjidid dirar. Masjid dirar ini masjid yang didirikan oleh orang-orang munafikin ketika Nabi SAW ya mendirikan Masjid Nabawi, dan ini mereka mendirikan Masjid Dirar yang kemudian bisa didirikan bukan dengan tujuan kebaikan, tetapi dengan tujuan untuk mendatangkan perpecahan, untuk mendatangkan perselisihan. Itu Masjid Dirar namanya. Makanya siapapun yang ingin mendirikan masjid, dirikan dengan tujuan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyaingi, bukan untuk memecah belah, bukan untuk mendatangkan keburukan bagi umat ini. Orang munafikin mendirikan masjid itu bukan tujuan untuk kebaikan, tapi untuk memecah belah ya umat. Maka disebut dengan Masjid Dirar, dan Allah melarang kita untuk salat di dalamnya. Ya, Allah melarang untuk salat di dalam masjid tersebut. La masjidun ussisa ibuniya ala taqwa ala ta'atillahi wa rasulih. Inilah tujuan. Jika Allah berikan rezeki kepada kita, maka dirikan masjid lillah. Ya. Wa annal masajida lillah, bahwa masjid-masjid itu milik Allah. Bukan untuk tujuan riya, bukan untuk tujuan memecah belah, bukan untuk tujuan kita orang hebat dan kaya, bukan tujuan untuk pamer kekayaan, bukan. Tapi tujuan mendirikan masjid itu adalah ala taqwa, ay ala ta'atillahi wa rasulih. Ala ta'atillahi wa rasulih. Makanya orang-orang yang mendirikan masjid pahami ayat ini agar tidak salah langkahnya. Agar tidak salah langkahnya. Kemudian al-mutahhirin ay alladzina yatatahharuna min al-anjasil hissiyyah wal ma'nawiyyah. Di dalamnya ada terdapat orang-orang yang ingin membersihkan dirinya dari najis, baik secara hissi atau secara ma'nawi. Ya, secara ma'nawi. Inilah beberapa penjelasan Shalih Fauzan tentang beberapa makna kalimat yang ada dalam ayat ini. Lalu kemudian beliau menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini. Yanhallahu subhanahu ya wa rasulahu
sallallahu alaihi wasallam, yanhallahu subhanahu wa ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam anis salati fi masjid dirar. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk salat di masjid ad-dirar yang dibangun alladzi banahul munafiqun, yang dibangun oleh orang-orang munafik, mudharatan li masjid Quba, ya, di masjid Quba, ya, dia menjadi sebuah tandingan untuk masjid Quba, ya, masjid Dirar itu sebuah tandingan yang akan membahayakan masjid Quba. Wa kufran billahi wa rasulih, ya, wa talabu minar rasul sallallahu alaihi wasallam ayusalliya fi. Ya, ikhwafillah, ini adalah sebuah penjelasan yang luar biasa tentang larangan kita tentang sebuah masjid, salat untuk di masjid Ad-Dirar. Naam. Ikhwafillah, sekali lagi bahwa sesungguhnya orang-orang munafikin itu tinggal bersama Rasulullah, kemudian hidup di tengah-tengah para sahabat, bahkan bertetangga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menutup cahaya iman di hati mereka, hanya kebencian yang ada pada diri mereka. Makanya tidak ada jaminan bagi siapapun yang bertetangga misalnya dengan para ulama, dengan ahli ilmu, mereka otomatis baik, tidak. Karena hati itulah yang akan menentukan sebagaimana cintanya dia kepada ilmu dan para ulama, maka sejauh itulah dia akan bisa istifadah dengan kebaikan itu. Kalau sudah di hatinya terdapat kebencian terhadap ilmu dan para ulama, ya, apalagi yang disampaikan, maka emas dan mutiara pun yang disuguhkan kepadanya tidak akan tahu itu berharga. Tidak akan tahu itu berharga. Dijelaskan tentang akidah, ya, dijelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran, dijelaskan tentang hukum-hukum. Orang-orang munafikin tidak mendapatkan faedah. Karena di hati mereka terdapat kebencian yang sangat luar biasa terhadap Rasulullah dan para sahabat yang lain. Mereka tinggal dengan Abu Bakar, di tengah-tengah Umar, Utsman, Ali, dan sahabat yang lain. Tapi apakah mereka ini menjadi orang yang bisa mendapatkan kebaikan? Tidak. Maka kebaikan itu, ya, didapati dengan kesungguhan. Kebaikan itu didapati dengan kita cari hidayah itu, ya, kita cari hidayah itu, kita berusaha untuk mendapatkannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bersungguh-sungguh kita ikhwafillah mencari hidayah, mendapatkan kebaikan, mencari sunnah Nabi dan mengamalkannya. Itu kita cari. Nah, oleh karenanya ikhwafillah, di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya untuk salat di Masjid Ad-Dirar. Kita lanjutkan, liyattakhidhu min dzalika hujjatan yubarriruna biha amalahum wa yasturuna biha batilahum. Ya, kenapa tidak dibenarkan Nabi salat? Ya, agar itu tidak menjadi hujjah bagi mereka, tidak menjadi alasan atas perbuatan mereka dan menutup kebatilan mereka. Ya, artinya kalau Nabi salat di situ menjadi sebuah legitimasi atas perbuatan mereka, maka Allah larang mereka itu. Allah larang Rasul dan para sahabat untuk salat di situ. Ya. Ayaf'ala ma talabu wa lam ya'lam qasdahumus sayyi. Fanahahu Allah an dzalika. Allah kemudian melarang mereka, wa hathahu 'ala salati fi masjid Quba, dan Allah menyuruh nabinya untuk salat di masjid Quba, ya, di masjid Quba alladhi buni ala ta'atillahi wa rasuli aw fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam ala ikhtilafi bainal mufassirin fi dhalik. Orang-orang munafikin ikhwafillah membangun masjid Dirar agar memecah belah umat, agar menjadikan umat ini dalam perselisihan dan pertengkaran. Makanya Allah melarang nabinya untuk salat di masjid tersebut dan menyuruhnya salat untuk di Masjid Quba atau di masjidnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kisahnya adalah sebuah ketika pulang dalam sebuah peperangan, ya. Maka Nabi SAW menginginkan salat, tapi kemudian datanglah ayat ini,
menjelaskan sebuah larangan tidak boleh salat di masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin yang disebut dengan masjid dirar. Ikhwafillah rahimakumullah. Thumma athna ala ahli dhalikal masjid. Ya, kemudian Allah memuji penduduk atau orang-orang yang ada di masjid tersebut bitatahhurihim minasyirki wan najasat, karena mereka bersuci membersihkan diri dari kesyirikan dan najis. Wallahu yuhibbu man hadhihi sifatuhu. Allah menyukai siapapun orang yang memiliki sifat seperti ini. Ikhwafillah, inilah ayat yang menjelaskan tentang makna atau inilah perkataan Syekh Shalih Fauzan yang menjelaskan makna global daripada ayat At-Taubah 108 ini. Munasabatul ayat lil bab. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ketersesuaian antara ayat dengan bab yang sedang kita baca. Qiyasul amkinatil mu'idda lidzabhi li ghairillah 'ala al-masjid alladhi u'idda li ma'siyatillah fi man'i ibadatillah fi. Kita ulangi. Ya, qiyasul amkinatil mu'idda, menyamakan tempat yang disediakan lidzabhi li ghairillah, ya, penyembelihan untuk selain Allah. Tadi kita bicara tentang masjid dirar di mana Allah melarang nabinya untuk salat. Nah, di sini apa ketersesuaian daripada ayat ini? Kenapa ayat ini yang dijadikan landasan terhadap larangan menyembelih di tempat apa? Iya, kesyirikan. Kenapa ayat ini? Karena kata Shalih Fauzan, dia menyamakan tempat yang disediakan untuk menyembelih selain Allah dengan masjid, ya, yang digunakan atau yang disiapkan untuk maksiat kepada Allah. Jadi inilah, jadi Syekh Muhammad Al-Wahhab tidak menolak kias, ya, sebagaimana tuduhan sebagian orang. Ya. Yang penting kiasnya itu bahwa syaratnya terpenuhi, menyamakan antara tempat yang digunakan untuk kesyirikan atau menyembelih yang digunakan untuk kesyirikan dengan masjid yang dibangun untuk kemaksiatan. Kedua-duanya dilarang. Gitu ya, kedua-duanya dilarang. Ya. U'idda li ma'siyatillah fi man'i ibadatillah fi. Masjid dirar dibangun untuk maksiat dan dikarenanya dilarang untuk salat di dalamnya. Fakama anna hadzal masjid la yajuzu salatu fihi lillah, sebagaimana masjid dirar tidak boleh salat di dalamnya, fakadzalika hadzal maudi', begitupun tempat allazi u'idda lidzabhi, yang disediakan tempat itu untuk menyembelih li ghairillah, la yajuzu dzabhu fihi lahu subhanahu. Maka di tempat itu pun tidak boleh kita menyembelih hewan ternak kita yang kita peruntukkan untuk Allah. Jelas ya? Alhamdulillah, bahwa ada ketersesuaian antara ayat dengan bab. Walaupun di dalam ayat ini tidak adalah menyinggung bahwa tempat itu adalah dilarang untuk menyembelih karena di situ adalah sembelihan kesyirikan, tapi ternyata di situ ada kesamaan. Allah melarang Rasul para sahabat untuk salat di dalam masjid dirar karena dibangun untuk kemaksiatan. Nah, begitupun tempat yang dimana disembelih untuk kesyirikan pun kita dilarang untuk menyembelih hewan ternak kita lillah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana salat adalah ibadah, sembelihan juga ibadah. Salat dilarang di masjid dirar, begitupun kita menyembelih di tempat yang di situ digunakan untuk kesyirikan dilarang. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu apa yang bisa kita ambil dari ayat yang barusan kita baca? Ma yustafadu minal ayat. Yang pertama, man uzzibhi lillahi fil mawati'il mu'idda lidzabh li ghairi. Dilarangnya kita menyembelih untuk Allah pada tempat-tempat yang dibuat untuk sembelihan selain Allah. Ada tempat-tempat yang di situ tempat penyembelihan selain Allah. Tempat ya untuk ya banyak hal yang mereka sembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qiyasan, dikiaskan untuk apa? Ala man'i salati fil masjid alladhi fil masjid al-muassas ala ma'siyatillah. Ya, kiasnya apa? Kiasnya larangan salat pada masjid yang dibangun untuk maksiat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istihbabus salati ma'al jama'ati as-salihin al-mutanazzihin an mulabasatil qadhurat. Dianjurkan kita untuk salat bersama jamaah yang saleh, yang benar, yang baik, yang bersih dari segala kotoran-kotoran. Maka juga ini sebuah anjuran bagi kita untuk bisa salat di tempat memang masjid yang tidak di situ ada kesyirikan, yang tidak ada di situ larang-larangan secara hukum. Mungkin ada masjid-masjid yang di situ ada kuburan, gitu kan? Kita diutamakan untuk salat di tempat masjid yang jauh dari hal-hal seperti itu. Ya. Walaupun nanti hukum salat di masjid yang ada kuburan itu akan ada pembahasan secara khusus. Tapi tentunya kita akan lebih nyaman salat di tempat masjid yang benar-benar bersih dari bab-bab seperti itu. Ataupun misalnya dengan tata cara pelaksanaannya, itu juga kita menjadi rasa keinginan untuk sholat di tempat-tempat yang menjalankan syariat Nabi SAW dengan sempurna. Maka itu kita sholat memilih masjid yang betul-betul bersih, betul-betul orang-orang di dalamnya iltizam dan selalu menjaga ibadahnya dengan baik dan melaksanakan ibadah salat dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, itsbatul mahabbati lillahi ala alwajhi laiki bihi subhanahu kasairi sifati. Bahwa menetapkan cinta kepada Allah dengan cara yang benar, yang layak, yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala dan seperti mana seluruh sifat-sifatnya itu. Kita menetapkan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan cinta yang wajar dan layak bagi Allah Azza wa Jalla, sang Khalik yang mesti kita berikan cinta kita. Sebagaimana Nabi SAW dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk salat di masjid itu, dan kemudian disuruh untuk salat di Masjid Quba atau di masjidnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, al-hathu ala isbaghil wudu' wa tatahuri min najasat. Kita dianjurkan untuk menyempurnakan wudu kita, isbaghul wudu' itu menyempurnakannya dengan cara apa? Menyempurnakan wudu dengan cara yang telah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tatahur minan najasat, dan kita dianjurkan pula untuk membersihkan diri dari najis, segala bentuk najis. Yang kelima, anna niyata tu'athiru fil wiqa', bahwa niat itu akan menentukan tempat. Niat itu akan menentukan tempat. Apa niat dibangun masjid ini, apa niat dibangun tempat ini, maka niat itu akan mempengaruhi segala perbuatan kita. Kalau niatnya lillah, insya Allah akan tertulis kebaikan di sisinya. Namun jika tidak, akan tertulis kebalikannya. Maka itu ikhwafillah, niat itu akan menentukan hasil. Proses akan mengantarkan kepada hasil. Maka perlu luruskan niat dalam setiap aktivitas kita. Yang keenam, masyru'iyatu saddiz zara'i' al-mufdiyati ila syirki. Disyariatkan kita untuk apa? Untuk menutup az-zari'ah, celah-celah yang mengantarkan kita kepada kesyirikan. Celah apapun yang mengantarkan kemaksiatan, maka jangan diikuti. Jalan apapun yang mengantarkan kepada kekufuran, dihindari. Jalan apapun yang mengantarkan kepada kesyirikan, dihentikan. Maka dengan cara kita tidak melakukan jalan-jalan tersebut, kita artinya kita telah menyelamatkan diri kita dari kesyirikan itu sendiri. Maka ikhwafillah, dia bisa mengukur dirinya. Kalau dirinya lemah, maka jangan cari sebab-sebab yang mengantarkan dia kepada maksiat. Kalau dirinya tidak kuat, maka jangan cari celah-celah atau jalan-jalan yang menyebabkan dia terjerumus kepada dosa dan kesyirikan. Maka itu, bersahabatlah dengan orang-orang saleh, hiduplah di lingkungan orang-orang baik, teruslah bersama orang-orang yang senantiasa semangat dalam ibadah kepada Allah,
itu akan memberikan nilai positif dalam kehidupan kita. Itu akan memberikan nilai positif dalam kehidupan kita. Kita akan terjaga dari segala keburukan. Kita akan terselamatkan dari segala bentuk kemaksiatan, karena kita dikawal oleh orang-orang yang baik, yang semangat di dalam melakukan amal saleh. Semua jalan yang menuju kepada keburukan mesti kita hentikan. Semua jalan yang menuju kepada kemaksiatan mesti kita tutup. Siapapun kita harus memiliki semangat ini. Para pemerintah yang memiliki amanah yang besar, maka dia mesti paham kaidah ini. Mesti faham kaidah ini sehingga apa? Dia mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa menyelamatkan masyarakat. Para ulama juga demikian. Para guru, para tokoh masyarakat harus memahami semua celah dan jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan mesti ditutup. Dan semua cara dan jalan yang mengantarkan kepada maksiatan mesti dihentikan. Karena itu adalah bagian daripada syariat kita yang mulia ini. Di dalam menjaga jiwa kita, menjaga akal kita, menjaga keturunan kita, harta kita dan kehormatan kita, yang disebut dengan maqasid al-khams, ad-daruriyatul khams, yang mesti kita jaga di dalam kehidupan kita ini. Ikhwafillah rahimakumullah, inilah ayat yang kita baca dari bab yang mana larangan kita untuk menyembelih untuk Allah di tempat yang di situ disembelih ada kesyirikannya dengan tujuan bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu bersihkan segala bentuk hal yang menodai daripada agama kita, dan bersihkan segala bentuk yang akan mengotori perjuangan kita dan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.